Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang saya cintai, saat ini saya sedang berada di Kadian di hari kedua pelaksanaan Jalsa Salanah Kadian. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Insya Allah kita akan berbincang bersama beliau perihal pelaksanaan jalsa di Kadian. Mari kita sambut narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Ahmad Fajar. Sehari-hari saya adalah Ketua Prodi Program Studi Bimbingan Konseling Islam pada program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, saya mendapatkan undangan dan ini berkah berharga buat saya dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anugerah untuk dapat datang ke Kodian ini. Saya punya tujuan datang ke Kodian ini untuk melakukan riset tentang spiritualisme yang dibangun oleh warga Ahmadiyah, baik dari sisi pembinaan hingga perilaku. Selama saya di Kadian, saya melihat perilaku jemaat Ahmadiyah ini cukup cukup tinggi nilai spiritualnya. Ya, dimulai dari tahajud bersama, sholat berjamaah, baca Quran dan lain sebagainya. Ternyata mereka sangat antusias dan sangat disiplin. Ini atas dasar kepemimpinan para mubalik juga mungkin. Ini adalah proses pembinaan mental dan spiritualisme di kalangan Ahmadiyah. Oke. Supaya lebih akrab mungkin saya sapa Bapak Abah Dadang. Saya biasa dipanggil Abah Dadang. Ya. Bah, gini Bah. Apa sih yang melatar belakangi sehingga Abah Dadang jauh-jauh di Bandung datang ke Kadian, ke India. Silakan, Bah. Saya terdorong oleh rasa penasaran yang ingin menjadi bahan penelitian saya, karena selama ini Ahmadiyah selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang tertentu yang terutama yang benci terhadap Ahmadiyah. Nah, saya ingin membuktikan seperti apa sih sebetulnya Ahmadiyah itu. Benarkah Ahmadiyah itu menyimpang dari ajaran agama Islam dan lain sebagainya. Itu tentu saja saya tidak bisa hanya melihat dari informasi orang lain. Saya harus lihat di lapangan. Maka selama 10 hari saya di sini, itu saya mengamati perilaku keberagamaan mereka yang saya pandang sampai hari ini saya tidak menemukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan yang saya lihat ini mereka menggunakan fikih Hanafiyah, itu juga diakui oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu juga fikihnya menganut Hanafi, Hambali, Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, Ahmadiyah ini adalah jemaat yang menggunakan fikih Hanafiyah. Jadi tentu saja ini dapat saya belum mendapatkan penyimpangan di sini. Ya, Bah, mohon maaf Bah, ini supaya bagus, jadi mic-nya saya pindahkan ke atas ya, Bah ya? Boleh. Oke, baik Bah. Selanjutnya apa sih kesan Abah dengan acaranya Jalsa Muslim Ahmadiyah di Kadian dan juga kunjungan ke tempat lahirnya pendiri jemaat Ahmadiyah yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad? Masalah pelaksanaan Jalsa ini saya sangat positif menanggapinya, karena disinilah kita bisa melihat bagaimana jemaat Ahmadiyah seluruh dunia ini berkumpul di sini hanya untuk mengikat tali silaturahmi dan menyegarkan keimanan mereka melalui ceramah-ceramah keagamaan yang disampaikan oleh para penceramah yang telah ditunjuk oleh pengurus pusat di Ahmadiyah di sini. Ya, kemudian saya juga diajak jalan-jalan beberapa tempat yang dianggap bersejarah. Ini sangat berharga buat saya. Disitulah saya bisa melihat bahwa sosok Al-Masih Al-Maud itu adalah orang soleh yang tekun beribadah. Nah, di situ ada baitul doa, berarti dia tidak pernah melepaskan dirinya dengan Tuhan. Kemudian di situ juga ada baitul zikr,
yang mungkin para ahlu thariqah di mana saja itu pasti menjalani itu. Dan kalau kita lihat tempat-tempat beliau itu melakukan ritualnya itu sama dengan ritual-ritual yang dilakukan hirko-hirko atau hanko-hanko yang dilakukan oleh para sufi. Jadi saya memandang ini adalah sebuah memorial in Sufism, ya. Jadi ada sebuah kenangan-kenangan seorang sufi, itu yang nanti efeknya itu adalah pembinaan mental dan spiritual. Karena saya memandang bahwa Ahmadiyah ini sebagai satu organisasi yang membina mental spiritual. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana mereka mengeluarkan biaya yang begitu besar. Ini termasuk saya mungkin, Pak, ya. Saya alhamdulillah tidak mengeluarkan dana sepeser pun gitu, bahkan ini dibiayai oleh sahabat-sahabat jamaat Ahmadiyah. Saya juga mohon halalnya dari uang candah mungkin yang pernah saya makan, saya pakai. Ya, inilah salah satu bukti bagaimana jemaat Ahmadiyah itu bisa menjalin kerjasama, hubungan, walaupun saya Ghoir Ahmadi, tapi hubungan kita adalah hubungan kemanusiaan yang berdasarkan kesamaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, oke. Bah, selama kurang lebih seminggu di Qadian, ya Bah ya, di tempat kelahiran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, tentu melihat sholatnya orang Ahmadi, kemudian syahadatnya, nah itu begitu juga kitab suci Ahmadiyah, itu menurut Abah ada nggak sih perbedaannya? Kalau perbedaan membaca wajar, karena di dalam madhab kiroat itu kan ada 7 madhab kiroat yang kemudian nanti terkembang menjadi 14. Nah itu nggak ada masalah, pembacaannya sama, Al-Qur'annya sama. Kalau kita lihat di belakang ini ada nama Muhammad SAW. Di sini tidak memampangkan, maaf, nama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tapi yang dipampang adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya masih ada, dan memang melakukan penghormatan, pengakuan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, gitu ya. Adapun nanti Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dipandang sebagai apapun, saya hanya mengkomentari bahwa beliau adalah orang yang menjalani kesucian dan mengkinestetiskan nilai-nilai pendidikan kesucian itu kepada jemaatnya. Pertanyaan terakhir ini, Abah. Oke. Nah, kira-kira apa nih pesan Abah untuk pemirsa di rumah, khususnya masyarakat Muslim Indonesia yang ingin mencari tahu tabayun, Abah? Yang ingin mencari tahu kebenaran tentang Muslim Ahmadiyah. Terima kasih. Ini yang saya tunggu. Pertanyaan ini yang saya tunggu-tunggu. Masyarakat di kita seringkali terbakar oleh isu, oleh omongan selintas, atau kadang-kadang provokasi orang yang berkepentingan sesaat. Saya menyarankan, kalau siapapun yang mengharapkan untuk mengetahui tentang Ahmadiyah, coba lihat langsung ke situs Ahmadiyahnya, coba buka literaturnya, kemudian coba kunjungi, jangan hanya 1 hari, tapi kunjungi beberapa hari, sehingga kita bisa melihat perilaku apa yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah. Kemudian ajak juga bicara tokoh-tokoh Ahmadiyah, sehingga kita bisa dapat pengetahuan tentang apa yang dilakukan oleh para tokoh Ahmadi itu. Jadi coba berkunjung, kemudian datangi. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk menjadi anggota Ahmadi, tapi coba lihat dulu, karena saya juga melihat ke sini itu untuk tujuannya riset, melihat dari sisi spiritualnya. Kalau saya, bagaimana orang-orang Ahmadi ini kuat secara spiritual, bagaimana pendidikannya, bagaimana pola didiknya, bagaimana pola pelatihannya, bagaimana tata kelolanya, tata kelola spiritual tentunya. Ini yang saya ingin lihat. Jadi masyarakat bisa mengambil i'tibar, ya, langsung di tempat di sini, atau jangan hanya mendengar dari omongan orang, ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa panjang ya. Masya Allah. Berkah luar biasa. Ya, berkah, semoga berkah ya, acaranya lancar ya. Matur nuwun, Abah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah pembicaraan sederhana kami dengan Abah. Mudah-mudahan memberikan wawasan baru untuk pemirsa di rumah.
Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ayah Akbar TV dan nyalakan notifikasinya. Oke?